Oke, Shalom semua yang di rumah, apa kabar? Selamat berjumpa kembali siang ini. Sungguh kasih Tuhan begitu luar biasa menyertai hari-hari kita, menuntun kita dan memimpin kita sehingga kita ada pada hari ini. Mari bersama-sama kembali satukan hati. Saya menyapa semua keluarga rohani, beri waktumu 1 jam. Kita sama-sama terus doa serentak dan dengarkan firman yang terus menyelaraskan hidup kita. Saya percaya jeripayamu di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Ketika engkau terus tersedia, maka ada banyak hal Tuhan akan terus mulai bukakan. Karena koneksi firman akan memastikan engkau dari waktu ke waktu makin menjadi indah hidupmu. Kau menjalani hidup yang berbeda dari biasanya karena kehidupan kita yang dibangun terus makin teguh di dalam Dia, sehingga cara pandangmu akan hidup yang kita jalani hari-hari ini dan ke depan pasti makin berbeda. Mari kita datang pada Tuhan dalam pujian kita. Kita mau sama-sama satukan hati. Ayo semua di rumah, yang di kantor, bahkan mungkin di lapangan, pasang headsetmu lalu dengarkan pujian sama-sama, bahkan memuji dan menyembah Tuhan di waktu 1 jam ke depan dari sekarang. Mari sama-sama kita roh kudus, ini setiap hidup kami. Kami bersyukur buat kesempatan yang Kau beri bagi kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang sungguh luar biasa. Dari hari ke hari kami alami kekuatan yang baru. Kami berjalan tetapi tidak menjadi lelah. Kami berlari tapi kekuatan Tuhan itu terus menjadi nyata dalam hidup kami. Yesaya 40 terus kami alami bahwa seperti Raja Wali akan terbang, orang-orang menanti Tuhan akan kuat, akan teguh, tidak akan menjadi lelah tapi mereka menjadi kuat. Itulah bagian orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mari bersama-sama kita mau sembah Dia. Syukur bagimu Tuhan. Bersyukur hari ini di minggu yang pertama kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bawa pujian dan penyembahan hanya kepadamu Tuhan. Makin hari makin kami kagum akan perbuatan-Mu, ya Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagah kami, hanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami rendahkan hati terus mencari wajah-Mu. Kami terus bergantung kepada-Mu sebagai sumber kehidupan kami. Pujian hanya bagi-Mu, pengagungan hanya bagi-Mu Raja. Pelihara kami dalam naungan kasih yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Mari semua di rumah bawa penyembahan, ambil waktumu 1 jam bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Biar kami makin tulus, makin murni, kami makin dibangun, makin mengasihi Tuhan. Semua yang kami lakukan tidak ada tujuan lain kecuali kami terus menyenangkan hati Tuhan, memperkenan hati Tuhan untuk terus melawat kami. Ada di atas hidup kami, anugerah-Mu menaungi seluruh hidup kami. Kami ada hari ini, kami kuat, kami sehat, bukan karena kehebatan kami, tapi sungguh-sungguh kami sadar Engkaulah Bapa yang baik. Engkau yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, walaupun kami menghadapi tantangan yang tidak mudah, tapi kami tetap percaya kekuatan Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oh terima kasih Roh Kudus. Kuasai seluruh hati dan pikiran kami. Benar-benar dan sungguh-sungguh rindu akan Tuhan. Mari sama-sama di rumah kita nyanyi pujian ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Sama-sama katakan dengan rendah hati. Rendah hati, yes amen. Ku persembahkan
segenap hati kita milik Tuhan. Pujian dan syukurku, terima kasih Roh Kudus, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Oh yes, amin, amin. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Oh yes, amin Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Tuhan, kami ada hari ini karena anugerah. Sebab itu biarlah pujian pengagungan kami naikkan dengan tulus penuh kerinduan, menyatakan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Pujian dan syukur, mari sama-sama dengan kerinduan kita. Ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sampai sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Yeah. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu sampai hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku persembahkan. Kasih Tuhan, Tuhan berkati dalam hidup kami. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu, bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah kami. Seluruh keluarga rohani kami merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan yang begitu sempurna. Bapa, kami berdoa biarlah hati kami terus melekat dengan Engkau. Roh Kudus, kami peka mendengar suara-Mu dan semakin taat dari hari ke hari. Ketaatan kami akan membawa kami untuk melihat perkara-perkara yang extraordinary, perkara yang ajaib dan luar biasa itu terjadi dan kami alami keluarga rumah tangga kami, suami, bahkan istri, bahkan anak-anak, bahkan seisi rumah dan seluruh keluarga komunitas yang kami terus bangun bersama-sama. Kami percaya Tuhan, kami
terus alami realita hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, pimpin kami siang ini Roh Kudus, untuk kami terus disen di dalam kebenaran-Mu, agar kami terus menjadi orang-orang percaya, gereja Tuhan yang kuat menghadapi kehidupan ke depan ini. Kami tidak akan sama lagi, itu yang kami yakini, karena orang yang tersedia akan selalu menerima impartasi firman, dan Tuhan mengevaluasi hidup kami. Kami menjadi gereja yang tidak sama lagi. Hidup kami berbeda, kami bangkit di dalam roh, menjadi perkasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, segala puji bagi-Mu. Terima kasih untuk sepanjang Tuhan perjalanan hidup kami ada di hari ini lagi. Kami sediakan nanti bersama-sama untuk dikoreksi dan terus belajar dari firman-Mu. Hati yang lembut, hati yang mau diajar dan mau berubah, itu ada pada kami. Tanah hati yang baik akan menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih dan sambut firman-Mu siang ini. Demi nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita ada di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, halo semua. Kita belajar untuk mengkonekkan hati kita sehingga kita terus terhubung, dan ada satu jamahan yang selalu memastikan roh kita begitu haus dan lapar akan Tuhan. Kedaulatan Tuhan akan menjadi nyata dalam hidup kita ketika kita menjadi orang-orang yang tersedia. Amin Bapak Ibu. Oke, kita bersyukur. Waktu berjalan begitu cepat. Minta maaf kemarin hari Sabtu tidak bisa live karena tim pelayanan kita latihan di jam 12, dan memang karena jam itu bisanya hanya jam itu, jadi Ibu Gembala mengalah untuk tidak siaran karena semua adalah pelayanan. Jadi mereka juga perlu latihan untuk persiapan pelayanan yang kemarin kita sudah ibadah. Saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Mari terus mendukung, menjadi keluarga yang solid. Kita tidak akan bisa menunjukkan baik kepada orang lain tanpa memulai kepada keluarga kita sendiri. Amin Bapak Ibu yang di rumah. Jadi mulailah kebaikan itu kita tunjukkan kepada kita, lakukan itu, perlakukan keluarga kita, rumah tangga kita mulai berubah dari apa yang selama ini mungkin tidak pernah kita lakukan, karena kebanyakan orang juga sama seperti itu. Tapi ketika kita diajar, kita diselaraskan, maka percaya hidup kita makin berbeda, hidup kita tak akan sama lagi. Katakan amin. Yang di rumah baik, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kemarin hari Jumat kita masih di dalam pembacaan Wahyu. Yang pasti kitab Wahyu ini begitu luar biasa, di mana kita melihat di situ Tuhan mengevaluasi 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu ya. Kita kemarin sudah masuk di kalau kita baca di situ ya, di kitab Wahyu, di situ dikatakan di kitab Wahyu pasal 2 itu Tuhan mengevaluasi jemaat ya, 7 jemaat, yaitu dalam jemaat Efesus, jemaat Smyrna, Pergamus, Laodikia, dan Philadelphia ya. Kita lihat di situ bagaimana Smyrna ya. Jadi Tuhan mengevaluasi mereka, gereja ini, sehingga benar-benar juga ini terjadi dalam perjalanan kehidupan kita pun. Kita percaya bahwa gereja hari-hari ini kita semua sedang dievaluasi Tuhan. Kemarin Mam sudah bicara juga hari Minggu bahwa tahap pembersihan untuk mempersiapkan umat Tuhan menjadi gereja yang berbeda, menjadi gereja yang tidak biasanya, tidak menjadi gereja yang biasanya lagi ya, tidak menjadi gereja yang biasa-biasa. Ini gereja yang sedang dibangun oleh Tuhan kita, sehingga kita sadar bahwa kualitas hidup kita yang terbaik adalah ketika kita dibangun di dalam kebenaran, sehingga sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita, dalam keseharian kita tidak lagi hidup secara manusiawi walaupun kita masih hidup di dunia ini, tetapi firman itu menjadi pola bagi kita, sehingga selalu memberitahu kepada kita, membangun pola ilahi dalam hidup kita harus fokus. Kita harus berfokus pada diri kita. Semua hal-hal yang selama ini sudah mendarah daging, sudah menjadi gaya hidup, menjadi lifestyle kita yang tidak sesuai dengan kebenaran, kita harus bersedia untuk dibenahi. Kita harus bersedia untuk diselaraskan, melepaskan kebiasaan itu dan mulai menghidupi firman Tuhan, sehingga kehidupan kita akan menjadi
menjadi kehidupan yang wow, luar biasa. Amin. Kita sendiri akan mengalami dampak dan efek itu. Tanpa, dengar baik-baik, tanpa kita berfokus membangun pola ilahi dalam hidup kita, kita tidak akan mungkin bisa mengalami kehidupan yang berkemenangan. Kenapa? Karena hidup berkemenangan hanya bisa kita nikmati ketika kita menang atas segala keadaan di sekitar kita, respon kita, sikap hati kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita selama ini hidup kita menjadi rentan dengan semua itu. Tapi ketika firman kita mulai terhubung dengan firman secara akurat, supply firman itu menjadi sangat amat penting dalam hidup kita. Maka saya percaya ketika kita menjadikan firman itu supply penting, Alkitab berkata dalam Amos, orang akan mengembara pada hari-hari terakhir, orang akan mengembara dari timur ke barat. Orang mencari bukan makanan dan minuman, lapar bukan makanan akan minuman, bukan air, tapi firman Tuhan. Maka saya percaya hari-hari ini kita memastikan hidup kita memberi posisi penting, kita menyatakan pilihan kita untuk mau dibangun di dalam Kristus. Amin. Itu sebabnya kalau kita baca di kitab Wahyu, kita lihat di situ di atas koreksi buat jemaat di Efesus adalah dikatakan di situ ayat 2 ya, ayat 2 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Saudara perhatikan, ini luar biasa. Kalau kelihatan dari penampilan, ini sangat luar biasa, saudara. Ini gereja yang kalau kita lihat secara standar manusia, ini mereka begitu luar biasa. Ya, Tuhan, mereka begitu loyal, mereka begitu bekerja, pekerjaan mereka begitu, mereka tekun, mereka melakukan semua dengan sabar, dengan tabah. Tapi saudara dengar, ada kekurangan. Ini menurut evaluasi Tuhan. Apa yang Tuhan katakan di sini? Di ayat yang ketiga, saudara, ayat yang keempat, dikatakan di situ, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara perhatikan, dalam terjemahan firman Allah yang dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia masa kini, itu di situ dikatakan begini, ayat yang keempat di Wahyu pasal 2 ini, tetapi ini keberatanku. K itu huruf besar ya. Jadi menandakan Tuhan itu sendiri, pribadi Tuhan. Tetapi ini keberatanku terhadapmu. Kalian tidak lagi mengasihi aku seperti semula. Alkitab tadi dikatakan kita telah meninggalkan kasih mula-mula ya. Sebab itu ingatlah betapa jauh kalian sudah jatuh. Dikatakan bertobatlah dari dosa-dosamu. Jadi ada sebuah kehidupan yang terselubung, suatu kehidupan yang dilakoni tanpa diketahui oleh orang lain. Mungkin itu terjadi dan kita kelihatan baik, kita kelihatan seorang pekerja, seorang anak Tuhan yang masuk gereja, keluar gereja. Tapi ini yang Tuhan evaluasi. Mereka melakukan tidak ada lagi dalam dasar kasih. Mari kita cek hati kita, kualitas hati kita masing-masing. Amin. Yang tahu adalah kita sendiri. Apakah kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh? Itu motivasimu akan dimurnikan. Ketulusan hati kita akan dimurnikan oleh Tuhan. Dan kemurnian hati kita. Jika kita melakukan hanya sekedar sebagai sebuah rutinitas lagi, Tuhan mencela kita. Amin. Tuhan bilang, aku tahu pekerjaan Tuhan hargai. Kamu sabar terhadap orang-orang. Apakah itu bukan kebenaran? Kebenaran. Tapi ketika hati kita menjauh dari Tuhan, Tuhan mengoreksi bahwa Dia katakan di situ, aku keberatan terhadap kamu karena kalian tidak lagi mengasihi aku. Kata aku di situ huruf A itu huruf besar. Jadi menunjukkan pribadi Allah. Seperti semula. Kenapa dikatakan perbedaan semula dengan sekarang? Artinya pada saat Tuhan mengevaluasi jemaat di Efesus pada saat itu, pada saat semula start mereka begitu bertemu Tuhan, itu kasih yang meluap-luap. Kita tahu bagaimana kalau kita kasih mula-mula, hujan panas kita terjang, apapun itu kita begitu cinta, begitu berkobar-kobar. Tapi melewati hari-hari proses dalam kehidupan kita, didapati Tuhan ternyata koreksi ini datang kepada kita. Aku keberatan terhadap kamu karena kalian tidak lagi mengasihi aku. Itu dari pihak Tuhan. Amin. Jadi kalau kita tidak lagi ada cinta yang dalam hanya karena
nanti takut ibu gembala, atau kalau tidak gereja atau tidak ibadah, hanya memang sementara ini kita live streaming. Tapi pun itu juga sebuah bentuk dari ketaatan kita. Saudara live bersama-sama atau tidak, itu juga sebuah ketaatan. Ya, sebagai orang tua mungkin saya akan terus memacu engkau, terus mempush engkau, mendorong engkau. Tapi pilihan ada pada saudara. Karena firman Tuhan mungkin saudara akan berkata, firman Tuhan saya sudah tahu. Tapi dengan baik, firman Tuhan selalu baru buat kita. Jadi cek hati kita, jika kita didapati, kita meninggalkan kasih kita yang mula-mula. Bertobatlah, kata firman Tuhan. Amin. Alkitab di sini berkata, sebab itu ingatlah betapa jauh kalian sudah jatuh. Saya pikir jatuh dalam hal apa ya? Mungkin kalau seringkali kita menunjukkan kita begitu setia, tapi sebenarnya ada sesuatu yang kita mengalami, sesuatu porsi rohani kita itu kita tidak lagi dengan hati fashion yang bergairah, maka artinya ada sesuatu yang berkurang dalam hidup kita. Kita bahasakan di sini betapa dalam engkau telah jatuh. Amin. Dan dikatakan bertobatlah dari dosa-dosamu. Ketika kita tidak berfokus sama Tuhan, kita tahu kekurangan kita. Waktu kita tidak lagi dengan sungguh-sungguh hati, tidak lagi mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka semua kita lakukan itu formalitas. Semua kita lakukan itu sebagai sesuatu yang sudah familiar. Jadi itu sangat berbahaya. Amin Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya bisa memunculkan kasih itu? Bertobat. Ingat, sadar bahwa kita sudah jatuh. Ternyata apa yang kita lakukan itu hanya sebuah penunjukan, hanya sesuatu yang tidak bisa membawa dampak efek yang lebih besar. Hanya kepada bagian luar kita dilihat baik, tapi sebenarnya kita sedang mengalami kemerosotan. Bertobat. Amin. Dikatakan di sana, kalau di ayat 7 ya saudara, kalau kita baca juga dikatakan di situ, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Ketika kita bertobat, kita mendengar, kita memiliki telinga untuk masih peka dengarkan suara Tuhan, dengarkan apa Tuhan bicara, lalu kita sadar bahwa kita perlu bertobat, maka saya percaya ada hal-hal yang luar biasa engkau akan alami. Dampak dari pertobatan, dampak dari engkau mengevaluasi hidup dan makin lebih baik. Dikatakan di sini, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Apa itu pohon kehidupan? Pohon kehidupan bicara tentang Kristus itu sendiri adalah kehidupan bagi kita. Ini firman kebenaran akan terus menjadi dasar yang kuat, akan memberi kita makan. Kita akan menjadi kuat, memiliki iman yang tangguh, menjadi perkasa di dalam Tuhan. Ada di taman Firdaus Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi itulah kondisi jemaat Efesus. Saya percaya hari ini kita semua mau dilawat Tuhan. Entah kita para pemimpin, level para pemimpin, staf pelayan, ya seluruh pelayan, dan juga kepada jemaat. Kita semua dievaluasi Tuhan, tidak hanya dikhususkan kepada jemaat, tapi kita juga, saya sebagai pemimpin terlebih, hari ini saya harus mengevaluasi kondisi juga hati saya terkoreksi dari firman ini, sehingga semua kita lakukan tujuannya adalah biar semua jemaat umat Tuhan terus diselaraskan dan Tuhan dipermuliakan. Kita bersama-sama makin teguh, makin kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, Tuhan mengevaluasi jemaat di Smyrna. Kalau kita lihat jemaat di Smyrna, maka saudara, Tuhan mau kita di ayat 8 di situ dikatakan, dan 8-9 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Bayangkan saudara, keras sekali firman ini. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam cobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa kematian oleh kematian yang kedua. Saudara perhatikan di sini, jemaat Smyrna begitu adalah jemaat yang sangat sederhana ya. Kalau kita lihat di sini, minta maaf sebentar. Adalah jemaat yang sederhana, dan gereja Smyrna adalah gereja gambaran dari gereja yang lemah secara keuangan. Ya, mungkin dari segi finansial mereka, karena gereja yang kecil,
dan dari segi keuangan mereka lemah. Sehingga ini juga menjadi masalah, ini juga menjadi seringkali buat Tuhan ini bukan sesuatu masalah, tetapi seringkali ini kita menjadikan sebuah ukuran gereja yang makmur dan gereja yang apa adanya ya. Nah, Tuhan di sini berkata bahwa kelebihan jemaat Smyrna adalah walaupun mereka secara finansial, secara keuangan gereja mereka lemah, mereka kurang, tapi mereka kaya, saudara. Kaya dalam pekerjaan roh. Mereka kalau orang kaya, mereka orang-orang gereja kaya dalam pekerjaan roh, artinya gereja ini begitu dibangun dengan akurat. Gereja ini dibangun berdasarkan kebenaran, bukan lagi berdasarkan apa yang dibangun oleh manusia untuk mengejar keuntungan, hanya mengejar berkat, hanya hidup mengejar kalau saya sudah diberkati, kalau saya hidup makmur, ada motivasi-motivasi yang terselubung. Sehingga gereja Smyrna dipakai oleh Tuhan untuk memberikan teguran kepada gereja akhir zaman. Jadi gambaran daripada apa yang dialami oleh gereja Smyrna tidak ada bedanya dengan gereja-gereja yang mungkin hari-hari ini, mungkin termasuk saya, gereja kita di sini ada gereja yang kecil, gereja yang sederhana. Tapi begitu kita dibangun secara akurat, kita melihat realita Tuhan yang luar biasa. Kita melihat dan menurut apa yang saya lewati, yang saya jalani, memulai dari nol, memulai dari tidak ada apa-apa sampai kita ada hari ini, kita punya gedung, itu kita bersyukur. Bukan dengan kekuatan kita melihat bagaimana tangan Tuhan, kita bagaimana memiliki kehidupan doa kebersamaan dan jemaat terus di-set bersama-sama sampai pada hari ini. Untuk kita terus menghidupi firman, karena ketika kita menghidupi firman, hidup kita berbeda. Kita tidak bicara omong kosong, kita tahu. Amin Bapak Ibu, seluruh jemaat yang di rumah, kita melihat bagaimana Tuhan memasuki akhir tahun 2019 kemarin. Bagaimana Tuhan memberikan kita suatu hadiah untuk kita semua bisa melihat bahwa kita sudah dibangun secara akurat, doa, hidup sungguh-sungguh kita di-set. Kadang-kadang firman Mam sampaikan begitu keras mengoreksimu. Mungkin juga engkau tersinggung, engkau menjadi tidak enak hatimu. Tapi ketika engkau terus tersedia hatimu, Roh Kudus kembali memulihkan engkau, kau menjadi lebih terbuka kepada firman. Kita melihat apa yang Tuhan kerjakan. Amin Bapak Ibu. Saudara bisa melihat pagar keliling ini, tidak ada satu sen pun dari kita jemaat. Tuhan begitu luar biasa. Dan saya sadar bahwa jemaat ini adalah jemaat yang ada di dalam pengawasan Tuhan. Saya hanyalah sebuah perpanjangan tangan Tuhan. Oleh anugerahnya dia berikan kepercayaan. Karena itu saudara, saya bukan siapa-siapa di sini. Tapi saya menghargai bahwa saudara begitu memiliki kesadaran, memiliki ketersediaan hati untuk mengikuti pemimpin, untuk engkau mendengarkan apa yang diajarkan, engkau menghidupi, engkau melakukannya sehingga engkau melihat bahkan keluarga pun mengalami terobosan. Kalau engkau mau cerita, ada banyak kesaksian demi kesaksian, mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Maka mari kita mau terus setia kepada Tuhan. Kita melihat perkara-perkara ajaib. Jemaat Smyrna, biarlah kita juga, kita mau mungkin secara finansial kita tidak seberapa keuangan kita, tapi kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan atas jemaat yang sederhana. Saudara bisa mengalami mujizat Tuhan karena firman itu segala-galanya. Firman itu di atas segala-galanya. Orang benar hidup oleh karena iman. Itu begitu menjadi dasar yang kuat, menjadi pondasi yang kuat bagi kita. Sehingga apapun tidak menjadi batasan bagi kita. Tapi kita melampaui, kita terus bergerak, maju. Melihat hal-hal luar biasa Tuhan kerjakan. Dari apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jika mungkin didapati ada sebagian dari jemaat yang belum mengalami firman secara penuh, saya beritahu pada saudara semua, pada seluruh keluarga, hidupi firman gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan. Kalau kau mau lihat mujizat, engkau harus taat, engkau harus sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Karena ketaatanmu akan membawa mujizat. Saya ulangi sekali lagi, ketaatanmu akan membawa mujizat. Engkau akan mengalami hal-hal yang extraordinary daripada Tuhan. Pastikan hatimu terus tersedia. Pastikan hidupmu terus tersedia. Mungkin banyak orang, mungkin saudara juga menjadi iri melihat orang mungkin hidupnya lebih, tapi belum tentu dengan hidup saudara. Karena itu mari kita terus
membuka diri kepada Tuhan, memberi seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa? Karena walaupun kita mungkin kekurangan, walaupun mungkin hari-hari ini kita mengalami ada kurang, kadang mungkin pas-pasan, tapi Tuhan, Alkitab menjamin kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah memberkati kita itu kurang, selalu cukup. Tuhan memberkati itu cukup dan tidak kurang. Amin. Karena itu semuanya kita harus belajar memiliki hikmat Tuhan, mengaturnya dengan baik, sehingga kita tidak akan kekurangan, tapi kita selalu tersedia ada makanan dan minuman. Amin. Tidak usah bicara banyak soal iman, saudara sudah tahu. Amin. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan melihat hal-hal yang luar biasa. Jadi bukan sekedar bicara, tapi kita melihat bagaimana realita hadirat Tuhan. Kita bisa bersama-sama jemaat memberi dengan sukacita. Engkau melakukan itu karena engkau mempercaya, engkau mengasihi Tuhan, engkau taat kepada Tuhan. Engkau tunjukkan itu sebagai sebuah bukti dari iman yang terbangun secara akurat. Engkau menunjukkan itu sebagai sebuah bukti bahwa engkau sadar Tuhan di atas segala-galanya. Engkau harus hormati, engkau harus hargai, engkau harus junjung tinggi-tinggi bahwa hidup kita ada karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Hidup dalam anugerah itu artinya hidup mengandalkan yang Tuhan sudah sediakan. Jadi oleh karena anugerah saja kita tahu setiap hari anugerah memampukan kita. Kita harus terus mindset kita berubah, beriman. Karena kita tahu bahwa hidup kita hanya karena anugerah. Jadi hidup dalam anugerah artinya hidup mengandalkan yang Tuhan telah sediakan. Bukanlah yang secara lahiriah sudah kita miliki dan belum kita miliki. Ingat baik-baik. Bukan secara lahiriah yang sudah kita miliki dan yang belum kita miliki. Hidup dari anugerah itu artinya mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyediakan. Jadi kita tetap mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyediakan buat kita. Hidup dengan iman. Orang benar hidup dengan iman, bahwa fakta apapun dalam kehidupan kita dapat berubah karena kita punya iman yang luar biasa. Amin. Tuhan akan menyediakan bagi kita. Kita ingat cerita janda di Sarfat. Kita percaya Tuhan menyediakan. Amin. Kita mengingat begitu banyak sekali cerita, memang tidak usah ungkapkan di sini karena saya percaya saudara dari hari ke hari terus diset. Katakan amin. Yang kedua, bahwa gereja di Smyrna ini adalah gereja yang mereka selalu mengandalkan tuntunan roh. Jadi tidak kepada logika. Selalu segala sesuatu, kebiasaan kita selalu masuk akal atau tidak gitu. Ya, sehingga seringkali berbenturan dengan tuntunan roh dalam hidup kita. Tapi mari terus set diri kita, terus persembahkan hidup kita, belajar untuk mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita harus belajar menaklukkan akal kita, pikiran kita, kemanusiaan kita yang terbatas, dan belajar berjalan di dalam tuntunan roh. Karena saudara, saya percaya bahwa kemampuan hidup kita mengandalkan tuntunan roh akan menjadi sangat-sangat dibutuhkan pada hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita. Kenapa? Karena pada waktu saudara kita mengandalkan kemanusiaan kita, logika kita itu, maka saudara itu juga baik, hanya saudara terbatas, sangat terbatas ya. Kemanusiaan kita, ya, begitu kita mengalami tuntunan Tuhan seringkali berbenturan. Tapi belajarlah peka, belajarlah mengukur di dalam hatimu bahwa ini adalah suara roh, bukan suara daging kita, akal kita yang menyesatkan. Jadi selalu mengukur di dalam hati kita. Kita damai, kita sejahtera, dan Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bisa mentaati. Katakan amin. Jadi jika Tuhan memberi perintah kepada kita untuk taat setiap hari, hal-hal apa dalam hidup kita, dalam aspek hidup kita yang Tuhan suruh kita untuk taat, kita harus taat. Katakan amin. Kita tidak boleh membantah, kita tidak boleh menjadi orang yang selalu tidak peka. Artinya sebenarnya mungkin saudara ditaruh Tuhan sebuah kepekaan, tapi kalau saudara juga tidak taat, itu sia-sia. Jadi tidak akan makin akurat hidup kita, tapi sebaliknya kita akan selalu terbiasa segala sesuatu diukur dengan akal manusiawi kita, ya, kekuatan manusia kita. Itu sebabnya mari kita terus berubah di dalam pembaharuan budi dari waktu ke waktu, karena untuk itulah hidup kita menjadi lebih baik. Jemaat Smyrna mengenakan mental mereka adalah sebagai mental anak raja. Jadi kita harus sadar kita adalah anak raja. Maka artinya jika kita adalah anak raja, maka kita harus hidup sungguh-sungguh sesuai dengan pola kerajaan. Karena
Kalau kita hidup sebagai anak raja, raja menginginkan rakyatnya makmur, raja menginginkan rakyatnya hidup dalam aturan-aturan, dalam pola yang sudah disampaikan sebagai sebuah peraturan. Kalau contoh kita di Timika sini, mulai hari ini kita sudah diberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan sudah ada sanksi-sanksi hukum. Nah, kalau kita tidak taat, kita bukan warga Timika. Dan kalau kedua, bahwa kalau kita juga tidak taat, kita memberontak, kita melawan pemerintah, ada sanksinya, kita akan dihukum. Itu akibat. Jadi seperti itu juga kehidupan kita. Kita harus terus, mari kita melatih untuk mulai merombak mentalitas dan logika yang selama ini sudah kita terbangun menjadi gaya hidup kita, sehingga belajar untuk percaya kepada Dia, pemilik hidup kita, sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Kita belajar untuk sadar seperti tadi Mam katakan, bahwa kita hidup dari anugerah penyediaan Tuhan. Apa yang mungkin kita belum secara jasmani, secara lahiriah kita belum mendapatkannya, tapi kita memiliki anugerah, kita memiliki iman. Anugerah itu memampukan kita untuk percaya bahwa selalu yakin di kemudian waktu, mungkin berapa saat kemudian, ketika kita melihat, kita akan alami mujizat-mujizat Tuhan. Itu hidup bergantung dari anugerah. Itu namanya hidup dari anugerah. Kita lihat teman-teman yang bersaksi banyak juga di Facebook, kita sangat diberkati. Jadi bagaimana kita menghidupi firman, itu begitu cepat sekali berputar. Cara Tuhan itu kita tidak bisa bantah, karena sungguh luar biasa. Saya kasih tahu, mari lakukan ini. Ketika engkau taat, engkau setia dengan tulus, dengan murni, tidak menghitung-hitung, maka saya percaya ketika engkau melakukan ini sebagai bagian yang sangat spesial bagi saudara, bagi keluarga, maka engkau diberkati oleh Tuhan. Lakukanlah dengan tulus, bukan nunjukin di orang kita orang baik, bukan. Tapi itu gaya hidup yang sudah terbangun sebagai anak raja. Katakan amin. Yang kedua, saudara, yang berikut, bahwa jemaat Smyrna begitu luar biasa, karena walaupun dalam kehidupan mereka dalam kekurangan, tapi mereka kaya dalam segala perbuatan. Ini mereka begitu baik. Kadang-kadang kita bisa melihat sesuatu perbedaan yang luar biasa. Orang bekerja, minta maaf ya, jangan tersinggung. Maksudnya sebuah perbedaan yang kita bisa lihat dari segi gaya hidup memberi. Misalnya orang yang bekerja kadang-kadang sulit untuk memberi daripada orang yang tidak bekerja, tapi dia memberi, dia memiliki gaya hidup memberi luar biasa. Dan kita melihat ini sungguh luar biasa. Orang-orang diberkati, karena belum tentu orang yang memberi, orang yang punya pekerjaan, kita rasa mereka punya uang lebih, belum tentu sama dengan orang yang tidak bekerja. Dan mungkin kita berpikir, ya memang mereka tidak punya uang, tapi mereka memiliki hati, karunia, anugerah yang Tuhan beri kepada mereka, memberi kepada orang, berbelas kasih kepada orang, belajar membagi berkat kepada orang. Latih dirimu. Orang pelit tidak akan mungkin alami berkat berkelimpahan. Orang pelit akan selalu tangannya begini, ya, akan sulit untuk bisa berbagi berkat kepada orang. Dan orang pelit itu bukan gaya hidup Tuhan. Gaya hidup Tuhan tuh memberkati. Amin. Jadi kalau masih ada yang seperti itu, mari kita bertobat. Mam juga bertobat, saudara juga bertobat untuk makin menjadi lebih baik. Dengarkan suara Roh memberi engkau arahan dan lakukan itu. Mungkin cuma katakanlah mungkin seperti kemarin, satu kesaksian juga kemarin, keluarga rohani yang luar biasa. Mereka bisa membawa ikan yang sudah masak. Mereka tahu kita melayani kemarin live streaming. Setelah itu kita makan bersama, walau hanya sederhana, menu sederhana. Ada yang bawa sayur, ada yang bawa kue. Yang belum bawa bukan berarti saya bilang saudara pelit, bukan. Artinya mari, spirit pelit itu kita sadar kalau saudara berat, tidak terlatih untuk memberi, selalu berpikir baru saya, nanti besok saya bagaimana. Artinya saudara belum terlatih dalam memberi. Mari kita memberi. Jangan hanya berpikir dirimu sendiri, tapi memang ini harus terbentuk gaya hidup memberi, gaya hidup belas kasih kepada orang. Lihat keluarga kita berbagi, seperti Mam bilang, berbagi dari berkat yang ada padamu, bagi buat orang lain. Kalau engkau rasa lebih, bagi kepada orang lain. Katakan amin. Sangat indah. Itu pola gereja mula-mula, pola gereja kerasulan. Milik satu orang bukan lagi milik mereka, tapi milik bersama. Tapi dalam tanda kutip, bukan semuanya. Ya, jangan salah gitu. Amin. Gitu. Kita keluarga, kita punya aturan. Ini bicara tentang harta, apa yang menjadi kekayaan kita, kelebihan kita, yang kita dapat berbagi, menjadi milik bersama, menjadi sebuah kebersamaan yang tinggi. Ini kultur yang terbangun. Amin. Dan ini kita terus bangun di sini sebagai keluarga rohani. Katakan amin. Itu sebabnya
kita bersama-sama terus mau dibaharui dari hari ke hari, apalagi masa-masa hari ini ya. Saudara memberi, jangan karena memberi ya karena engkau lebih. Ya memang saudara memberi karena ada kelebihan, tetapi miliki motivasi yang murni. Tetap dengan tulus, dengan murni, bahwa apa yang kau lakukan itu dari hatimu yang paling dalam. Dan tidak berharap untuk ada balasan. Ya, karena seringkali di kemudian hari itu kita bisa bilang mengungkit itu kepada orang, mengungkit, kata mengungkit. Orang sudah lupa kebaikan, orang sudah berbuat baik. Jangan saudara, kalau kau tulus, kau murni, jangan diungkit, karena kau melakukan itu karena Tuhan. Katakan amin. Yang berikut bahwa kelebihan daripada jemaat Smyrna ini, dia kurang koreksi saudara. Jadi banyak sekali pujian di sini buat jemaat Smyrna, jemaat yang sederhana, luar biasa, ya. Jemaat Smyrna itu secara alami mereka mengalami penyingkapan pekerjaan Roh Kudus begitu kaya di dalam mereka, ya. Jadi dari mana kita tahu bahwa mereka selalu mengalami pekerjaan Roh? Roh Kudus menyingkapkan bagi kita, ya. Dari mana kita tahu bahwa Roh Kudus menyingkapkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita? Setiap kali kita dalam menjalani hidup ini, kalau engkau terus terbangun secara akurat dan makin akurat hatimu, makin cermat, engkau tidak lagi mudah tersinggung, engkau tidak lagi mudah jadi marah orang, jadi kecewa, sedikit-sedikit hati begitu rentan. Ya, tidak boleh. Kita harus berubah, kita harus bertobat, terus menjadi lebih baik. Artinya kondisi hati yang sudah mengalami proses dan sudah menjadi lebih baik, saya percaya engkau akan selalu peka mendengar suara Roh. Begitu engkau ada hal yang tidak beres, hatimu biasanya itu gini, kita lebih terdorong melakukan, meresponi dan menjadi salah, menjadi marah-marah, kecewa dan lain-lain. Ini tidak, setelah hati kita terbenahi dengan baik, maka kita mulai meresponi dengan baik, kita tidak mudah terpengaruh. Katakan amin. Jadi tidak meledak-ledak lagi, tapi alami perubahan. Kita tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang, tidak mengingat-ingat, ya. Ini hal yang harus sudah terbenahi dalam hidup kita, sehingga kita hidup merdeka, punya hubungan yang baik. Memang sudah selesai diseli, membawa kehidupan akurat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi mata kita, telinga kita, ya, harus terus terlatih mendengar dengan baik. Kalau mata kita terang, maka teranglah seluruh tubuh. Mata bicara apa? Mata bicara tentang pandangan rohani. Pemahaman kita akan, dasar keyakinan kita kalau sudah terbenahi, maka respon kita akan berbeda, sikap hati kita akan beda. Setiap hari kita akan menjalani hidup yang wow, luar biasa. Mungkin hari ini saudara kekurangan hanya cuma makan nasi misalnya, dengan tahu atau tempe. Tapi saudara dengan anugerah Tuhan menikmati. Kau bersyukur untuk semua. Kau tidak harus bersungut, aduh tidak ada ikan, tidak ada ini, tidak ada daging, tidak ada ini. Bersyukur saja dengan apa yang ada, sehingga semua menjadi enak, lebih daripada rasa babi kecap, rasa mungkin ikan goreng yang kesukaan saudara, atau capcay, atau masakan-masakan yang lain. Imajinasikan semua berkat Tuhan. Aku makan inilah berkat Tuhan, walaupun hanya tahu tempe, bahkan mungkin cuma sambal doang. Bersyukur. Amin. Dan tetap percaya, tidak harus menjadi berubah hati kita. Tidak harus menyalahkan keadaan, tidak harus menyalahkan ini, emosi karena keinginan tidak terpuaskan. Tidak. Amin. Jadi terus hidupi, alami pekerjaan Roh dalam hidup setiap hari. Makin kesini saudara, pasti saya percaya kau akan makin mengalami kedamaian, makin alami ketenangan yang kau tidak dapatkan di luar sana, yang kau tidak dapatkan ketika engkau pegang barang mewah, mengenakan barang mewah, tapi engkau miliki ketika hatimu terset di dalam kebenaran. Saudara, kalau hatimu makin terset, HP mewah, barang-barang mewah apapun tidak lagi menjadi ukuran, karena itu hanya sementara. Tapi hati kita harus kaya seperti jemaat Smyrna ini, kaya di dalam iman, kaya di dalam pekerjaan Roh, kaya di dalam hati mereka begitu bergantung kepada Tuhan. Ini luar biasa. Kalaupun kita secara finansial diberkati dan juga dari kehidupan sehari-harimu seperti jemaat Smyrna ini, kelebihan mereka memiliki hidup yang begitu intim, begitu akrab, begitu bergantung kepada Tuhan. Iman mereka begitu luar biasa. Ini sangat-sangat komplit. Amin Bapak Ibu.
Jadi kalau saudara juga diberkati, ingat itu bukan karena kekuatan. Engkau hanya pengelola, jadi kelola dengan baik. Kalau saudara digerakkan Tuhan membantu orang-orang, membantu pelayanan yang saudara lihat adalah perpanjangan tangan Tuhan, lakukan. Ya, kami dengan Bapak juga melakukan. Ada jaringan-jaringan pelayanan yang kita ada di situ dan mensupport mereka, lakukan. Dan kau merasa bahwa kau dapat melakukan itu karena roh Tuhan ada padamu. Tuhan memberikan engkau kasih yang tulus, lakukan. Katakan amin. Karena engkau sedang menabur kebaikan, menabur, dan anak cucumu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, jadi mari kita terus alami pekerjaan roh setiap hari. Izinkan Roh Kudus beroperasi dalam hidup kita setiap saat, setiap waktu. Kita tidak hidup lagi dari hukum dosa dan maut, tapi kita hidup di dalam area hukum, roh, dan kehidupan. Jadi kita terus ingin mengalami kehidupan yang terus berkelimpahan, penuh ucapan syukur, penuh limpah banyak terima kasih, berbuat baik kepada orang. Itu yang harus kita terus hidupi setiap hari. Setiap kali kita menjadi marah oleh karena keadaan, pastikan hatimu kembali memiliki damai sejahtera. Jangan sampai matahari terbenam, oke? Jadi jangan biarkan apapun yang sudah kita miliki menjadi tumpuan kita, dan jangan biarkan apapun yang belum kita miliki menjadi penghalang bagi kita. Jadi jangan sampai kehidupan kita yang membiarkan kehidupan berjalan ini kita memiliki menjadi tumpuan daripada kita ketika kita mungkin belum memiliki sesuatu, atau apa yang kita, pengejaran kita yang berlebihan gitu, sampai kita pun ibadah tidak beribadah. Sampai kita akhirnya harusnya ikuti doa, harusnya mungkin bisa makin lebih kuat, gara-gara pekerjaan terlalu sibuk ini, tidak lagi berdoa. Jangan itu menjadi tumpuan. Tuhan harus menjadi tumpuan kita. Amin. Jadi jangan juga yang sudah mendapatkannya itu menjadi tumpuan, harus Tuhan jadi tumpuan. Nah, semua berkat yang aku punya bisa habis, tapi kasih karunia Tuhan itu kekal selama-lamanya. Katakan amin. Kita lihat, oke. Jadi jemaat Smyrna di sini dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yang Tuhan tegur di sini, ada koreksi sedikit di sini buat jemaat. Ya, dia bilang, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jadi orang yang selalu coba, mungkin dalam hidupmu selalu engkau diteror, selalu engkau dapat hal-hal cibiran. Sudah tahu saudara, sudah tahu alamat. Ini alat iblis. Kita tidak lihat orang itu iblis, tapi ini jadi alat iblis. Itu menyerang balik kita. Jadi doakan, jangan membenci orangnya, tapi doakan orangnya supaya terjadi pertobatan. Dibilang jangan takut. Apa yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan. Selama 10 hari hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga lagi hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Luar biasa itu jaminan. Amin. Berhati-hati jangan sampai ada masalah-masalah yang akan terjadi dan akhirnya kita mengalami kondisi di mana kena hukum, ya, kena sanksi hukum, ya, mungkin karena perbuatan kita, ya, yang tidak benar, akhirnya kita ceroboh, apakah itu dalam pekerjaan, mari kita benahi hidup kita, ya, sehingga kita tidak mengalami kondisi yang seperti ini, dicobai oleh karena kebodohan kita. Amin. Jadi kita harus benar-benar memberi hidup kita. Kita akan memberi hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu diawasi, begitu Roh Kudus ingatkan, cepat-cepat bertobat. Jangan berselisih paham, jika bisa diselesaikan secara kekeluargaan, selesaikan. Jangan menempuh jalur hukum. Kita harus tempuh jalur damai, jalur kekeluargaan, sehingga damai Tuhan ada di sana. Amin. Karena Tuhan adalah pemegang hukum. Tuhan yang punya keadilan, dan pasti selalu akhirnya adalah ketika kita membawa masalah kita kepada Tuhan, selalu damai. Walaupun mungkin saudara punya kebenaran, orang lain salah, tapi ketika engkau memiliki kebenaran Tuhan, kebenaran diri kita menjadi rontoh semuanya, takluk semuanya, tunduk semuanya, karena hanya kebenaran Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Tuhan tolong kita semua. Yang berikut saudara, di ayat yang ke-12 kita lihat, ya, kita bisa selesaikan ini tadi jemaat Smyrna, sekarang kita jemaat Pergamus.
apa yang Tuhan katakan kepada jemaat di Pergamus. Kita lihat di ayatnya yang ke-12. Coba kita lihat di situ. Ayat yang ke-12. Pesan Tuhan untuk jemaat yang ada di Pergamus seperti ini. Dalam terjemahan umum dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam. Perhatikan baik-baik. Yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Oh, luar biasa. Juga tidak pada Saman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan. Perhatikan keberatannya. Jadi di atas ada pujian, mereka ada di tengah-tengah di tahta iblis, kata firman itu. Tapi dia bilang, kamu berpegang teguh pada namaku, kamu begitu setia, tidak menyangkal imanmu kepadaku. Ya, tapi di situ dia bilang di ayat yang keempat, tapi Tuhan keberatan apa? Di antaramu ada beberapa orang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi masih ada kehidupan di antara orang di jemaat di Pergamus ini. Mereka tidak akurat, mereka masih membawa nature yang salah, mereka masih memiliki kehidupan secara duniawi, masih campur baur. Hidup mereka masih bercampur, mengawinkan kebenaran dengan ketidakbenaran, dan sehingga mempengaruhi orang lain, mempengaruhi jemaat yang lain. Ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita sebagai keluarga rohani di sini. Mari terus, Mam selalu katakan, kalau engkau melayani, engkau harus menghargai hidupmu. Begitu berharga engkau dipercaya melayani, sehingga engkau menjadi pola, engkau menjadi teladan, engkau menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya orang yang firman Tuhan berkata, orang yang menginginkan pekerjaan Allah, orang yang bekerja, orang mereka harus bersih hidupnya, keluarganya bersih, rumah tangganya bersih. Jika itu yang sudah berkeluarga, tidak pemabuk, tidak pemarah, ya, dan lain-lain. Kita tahu penilik jemaat itu, ya, syarat penilik jemaat. Lalu kalau itu masih muda, dia tidak sembrono hidupnya, sebagai anak muda yang hidupnya bersih, terbangun akurat, tidak melakukan hal-hal yang tersembunyi dan terselubung, tapi hidupnya benar-benar menjadi berkat. Kita berdoa bahwa orang-orang muda di gereja, mereka tidak sekedar menjadi orang muda yang kita lihat mereka sebagai penerus daripada pelayanan ini. Mereka adalah pemegang tongkat, ya. Dan biarlah mereka menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Mereka menjadi anak-anak muda generasi kedua, generasi seterusnya, yang akan melihat pola yang sudah terbangun. Mereka akan meneruskan pelayanan. Itu khusus di dalam jemaat, ya. Jadi biarlah kita mari terus membangun dan tidak memperdulikan hal-hal yang seringkali membuat kita menjadi daun, menjadi tersandung. Mari kita mau terus berbuat kebenaran. Kalau kita terkoreksi, kita harus menerima. Amin. Jangan main-main, jangan jadikan pelayanan ajang di mana seperti show. Ya, kita ada persaingan, ya. Jangan, saudara. Pelayananlah pelayanan yang kudus, pelayanan murni. Kita melayani jemaat karena kepercayaan Tuhan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kau punya suaramu bagus, ya, sehingga kau menjadikan itu seperti panggung di mana engkau show tanpa ada hadirat Tuhan di dalam hati kita. Kita harus memiliki hati yang kehidupan penyembahan. Apa yang di balik layar yang kau bangun itu, doamu, kehidupan penyembahanmu, kehidupanmu sehari-hari yang terbuka, yang sungguh-sungguh firman Tuhan bekerja, itu harus menjadi nyata. Ya, karena dari kehidupan itu akan transfer kepada banyak orang. Seperti yang saya lakukan. Saya tidak akan mungkin bisa mengajar saudara kalau hidup saya tidak benar. Bukan juga karena hanya sebagai pemimpin, sehingga hanya melakukan kewajiban, tapi sadar akan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu tertinggi dalam hidup saya, karena saya sudah memberi diri, berkomitmen menjadi hambanya. Dan Tuhan memilih dan memberi anugerah untuk bisa memimpin jemaat ini. Ini bukan karena kekuatan saya, juga bukan karena kehebatan saya, juga bukan karena sepenuhnya kemauan saya, tapi memang ketersediaan hati saya itu dinilai Tuhan sebagai sesuatu poin penting. Katakan amin. Jadi jemaat di Pergamus, saudara, di situ dikatakan ya, dikoreksi, dikatakan di situ bahwa tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau, di antaramu ada beberapa orang. Jadi mari biar kita dipastikan semua bersih, hidup kita makin akurat. Para pelayan terus memastikan hidupnya. Dikatakan di situ, apa maksudnya ajaran Bileam? Ya, ini ajaran-ajaran yang menyesatkan, boleh atau tidak boleh, ya. Ajaran Bileam mengajarkan
Balak bagaimana menjerumuskan umat Israel ke dalam dosa. Jadi ada hal-hal yang seringkali boleh dan tidak boleh. Kalau saudara mungkin dihadapkan dengan hal-hal seperti itu, ini pengajaran, ini doktrin ya, seringkali salah diterjemahkan. Bertanyalah kepada pemimpin. Jangan mempengaruhi yang lain dengan pengertian kita, dengan hidup kita yang belum akurat sehingga mempengaruhi yang lain. Jadi selalu bertanya, Mam, menurut Mam ini bagaimana? Karena itu prinsip hidup, itu prinsip keyakinan, dasar keyakinan kita, pondasi hidup kita orang benar. Karena jika salah akan salah dalam praktiknya. Katakan amin. Jadi tidak boleh kita membawa sesuatu yang mengkamiri orang lain pada hal-hal yang kalau di sini jemaat Pergamus ditegur karena memujuk mereka makan makanan yang sudah dipersembahkan pada berhala dan melakukan hal-hal yang cabul, hal-hal yang zina. Jadi antara boleh dan tidak boleh, saudara ya. Dan kita harus lihat kebenaran, tetap kebenaran. Kebenaran itu absolut. Karena kebenaran Tuhan itu kebenaran yang tidak bisa dibantah. Itu kebenaran yang absolut. Jadi kita harus mentaati, bukan boleh atau tidak boleh. Kita harus taat, mau atau tidak, suka atau tidak, harus taat. Katakan amin. Oleh karena itu saudara, mari kita terus setiap pribadi memastikan hidupnya terus dikoreksi, terus dibangun dari waktu ke waktu sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Harus pastikan standar hidup kita adalah standar hidup yang ilahi, bukan lagi standar apa kata orang. Ini sudah pandangan saya, ini pemahaman saya. Itu hanya hal-hal yang filsafat dunia terlalu banyak. Motivasi-motivasi, motivator-motivator, saudara ambil dari kata-kata motivator terlalu banyak. Harus menjadi dasar hidup kita, pondasi yang kuat adalah standar ilahi, yaitu kebenaran itu sendiri, firman itu sendiri. Karena firman itu kebenaran adalah Yesus itu sendiri, Allah itu sendiri. Kebenaran itu absolut. Katakan amin. Jadi sebagai pemimpin pun saya mengoreksi kehidupan saudara. Seringkali mungkin saudara keluar dari kebenaran yang sudah Mam ajarkan, sudah Mam polakan dalam hidup kita. Terus kita diperlengkapi supaya mindset kita berubah dari mindset yang hanya berpikir hal-hal yang hanya duniawi, manusiawi, dan itu terus bercampur. Ini sangat berbahaya. Tapi pada saat saudara terus diset, mendengar dan terus berubah, alami perubahan, alami restorasi dalam hidup kita, maka Mam percaya kita tak akan sama lagi cara kita ya. Jadi sebagai umat Tuhan yang terus dibangun harus memastikan kualitas hidup kita itu makin meningkat. Jangan sampai diajar terus tapi seperti Yanes dan Yambres. Ya, mereka hanya hati mereka bercabang, mereka hanya menjadi duniawi. Mari kalau kita terus diajar, makin dibawa Tuhan, dipimpin, Roh Kudus makin bekerja, kebenaran dibukakan. Kalau ada hal yang mungkin saudara tidak paham, boleh WhatsApp Mam, boleh mungkin inbox Mam, boleh SMS, boleh telepon. Mam, saya kurang mengerti ini, karena mungkin ada hal yang berbenturan dengan hidup kita gitu. Ada pandangan-pandangan yang harus kita selaraskan. Yang berikut jemaat Pergamus juga saudara diingatkan untuk memiliki ikat janji ya. Mereka seringkali tidak ketidakakuratan dalam membangun hubungan dalam rumah rohani ini penting. Jemaat Pergamus di sini diajarkan untuk betul-betul mereka harus memiliki kehidupan yang terhubung dengan rumah, sesama keluarga ya. Kalau kita tadi baca dikatakan ada di antara orang-orang yang berpegang pada ajaran yang tidak benar, ajaran Nikolaus. Sebab itu kita harus bertobat ya. Namun demikian ada beberapa orang aku tidak senangi dari kalian. Itu dalam terjemahan firman Allah yang hidup ya. Jadi kita harus selalu satu dalam kalau Mam tekankan di sini tuh gini loh. Ada dasar-dasar prinsip hidup yang kita bangun di sini dalam gereja kita apostolik. Tidak boleh saudara abaikan hanya karena mendengar dari hamba Tuhan ini bilang begini. Tapi saudara harus selalu menyelaraskan diri. Apa yang dikatakan di sini itu adalah nature hidup kita. Tidak boleh terbantahkan hanya karena saudara dengar dari hamba Tuhan ini bilang begini. Ya artinya kalau saudara mengikuti yang itu berarti saudara tidak mau dipolakan di rumah. Itu loh saudara ya. Tapi saudara harus menjadi anak di dalam rumah yang setia. Engkau harus, kalaupun engkau bisa komunikasikan. Tapi jadikan itu sebagai sesuatu untuk memperkaya kita. Namun bukan untuk membantah, bahkan mengkonfrontasi, bahkan membuat ini salah. Kita mulai bilang yang ini salah, yang ini benar. Tidak boleh saudara
ya. Karena yang pasti semua kebenaran punya tujuan untuk membentuk kita, untuk membuat kita menjadi lebih baik. Bahkan mungkin ada hal-hal yang lebih spesifik. Apa yang kita bangun di gereja kita beda dengan mungkin di gereja lain, cara mereka membangunnya, cara mereka untuk membawa jemaat. Dan kita juga di sini berbeda. Setiap rumah punya peraturan yang berbeda. Oleh karena itu, berharap ikat janji dalam rumah itu penting. Tidak boleh karena sesuatu dan lain hal kita menjadi tersinggung. Begitu saudara ditegur, saudara mereka merasa tersinggung dan langsung pergi. Tidak boleh. Harus saudara memiliki sikap yang benar. Jika kau ditegur artinya ada hal yang salah selama ini dan kita diselaraskan. Katakan amin. Jadi kita harus keluar dari ketidakakuratan kita. Saudara, jika kau ingat rumah, kembali ke rumah. Ini rumah rohani. Datanglah dan mungkin bicara pada mam. Jangan dengan cara yang seperti tidak sopan gitu, SMS atau mungkin apa dan lain-lain. Datang kembali, misalnya beri dirimu kembali untuk diset. Katakan amin. Saya percaya kita semua akan terus menjadi lebih baik ketika kita bersama-sama merendahkan hati. Kau menempatkan dirimu, kita menempatkan porsi setiap bagian di dalam keluarga itu dengan baik. Siapa yang Tuhan percayakan sebagai orang tua, sebagai anak, bahkan dalam pelayanan, sebagai kawan sekerja, teman pelayanan, tim pelayanan, keluarga rohani kita semua bersama-sama. Amin, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita belajar tentang Pergamus ya, Smyrna dengan Pergamus. Kemarin Mam hanya mengulang tadi dari jemaat Efesus. Mam percaya kita semua ditolong Tuhan. Baca lagi kembali jika engkau mendapatkan pesan yang lebih, biar kita membuka hidup kita secara leluasa, memberikan Tuhan bisa bekerja lebih nyata lagi dalam hidup kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu yang di rumah, kita akan berdoa. Waktu kita singkat, kita akan berdoa. Jadi bangun standar ilahi ya, kita harus bangun standar hidup kita dalam pola ilahi. Lalu harus akurat di dalam rumah, terhubung dengan seluruh keluarga. Harus mempraktekkan hidup keluarga yang manis, keluarga yang harmonis, saling menopang, saling mendukung, dan sehingga kita terus maju dan kita makin luar biasa di dalam Tuhan. Katakan amin. Dan berdoa kita semua diberkati Tuhan dan semakin ditolong Tuhan menjadi jemaat yang kuat dan menjadi pola, menjadi kesaksian, menjadi tanda, menjadi alamat, baik secara komunitas dan juga secara pribadi. Tuhan berkati kita. Mari tundukkan kepala, kita akan bersama-sama mari doa. Kurapa syakara baralabasi, kira papa syikira baralabasandara labasi. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Bapa, hari ini firman-Mu sudah datang kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, menyerahkan firman-Mu Tuhan. Menyerahkan firman-Mu sehingga firman-Mu makin bekerja, membuat hidup kami tak akan sama lagi. Kami mengalami kehidupan yang terus makin kuat, makin teguh. Hubungan suami istri menjadi berbeda. Kami alami kebahagiaan, keharmonisan. Hubungan orang tua dengan anak pulih. Kami menjadi keluarga rohani yang luar biasa. Menjadi gereja yang kuat. Menjadi orang percaya yang terhubung di dalam rumah rohani sebagai anak-anak rohani yang merepresentasikan Tuhan ada di dalam hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Gereja tak akan sama lagi. Gereja menjadi tempat di mana merepresentasikan kebenaran Tuhan. Dan ketika kebenaran diterima, dimulai dari setiap keluarga, mulai menunjukkan ada perubahan sikap, ada kehidupan yang berbeda, maka itu pun akan menjadi kehidupan kami di luar sana. Orang akan melihat hidup kami menjadi tanda dan alamat. Hamba berdoa Tuhan, firman-Mu termeterai. Kami belajar dari 7 jemaat. Ada 3 jemaat yang kami sudah pelajari dan kami renungkan ada makna-makna penting dalam hidup kami hari ini. Jemaat Smyrna dalam kesederhanaannya, jemaat Pergamus dalam kondisi kehidupan mereka yang juga luar biasa, tapi ada hal-hal yang juga dikoreksi dari kehidupannya. Karena itu Bapa, kami berdoa biarlah semua hidup yang kami miliki hari ini, segala bentuk kekurangan kelemahan kami minta Tuhan campur tangan, Tuhan benahi kami supaya hidup kami menjadi berbeda. Kami menjadi kesaksian, berfungsi di suasana situasi hari-hari ini. Hamba berdoa berkati dalam nama Yesus setiap jemaat-jemaat keluarga rohani di rumah, di kantor, di lapangan mereka sedang bekerja, yang sedang lain. Hamba berdoa diberkati dalam nama Yesus. Jika mereka sakit, Tuhan jamah kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa juga buat kota kami. Tuhan lawan, Tuhan terus menyatakan kebenaran yang nyata di kota ini, bahwa hanya Tuhanlah yang dapat menyelesaikan semuanya. Tuhan, ini waktu dimana kami semua harus berbenah diri dan terus
bersihkan hidup kami, tak akan sama lagi. Kami berdoa Tuhan, kondisi apapun, jumlah orang-orang yang terpapar COVID-19 yang positif, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami tidak akan melihat fakta itu, karena kami percaya Tuhan mengasihi umat-Mu, Tuhan mengasihi kota ini. Karena itu kami berdoa, maka kami deklarasikan, mari deklarasikan bersama-sama. Timika sehat, Timika bersih, Timika penuh dengan kemuliaan hadirat Tuhan. Atmosfer di atas kota ini adalah atmosfer yang bersih, bukan sakit penyakit. Kami berdoa demi nama Yesus Kristus Tuhan. Kota kami dilawat, dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya masa pemberlakuan PSBB berapa saat ke depan, kurang lebih 2 minggu. Oh Tuhan, Dia berikan ketaatan kepada masyarakat, kepada warga, supaya tetap taat bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah kami, Bapak Bupati, Wakil Bupati, seluruh staf yang ada, kami berdoa, tim COVID-19 yang bekerja, tim dokter, para perawat, para menteri, di dalam nama Yesus Tuhan melawat dan menjamah dan memberkati seluruh masyarakat. Kami bersama-sama berkolaborasi untuk membatasi, menghentikan penyebaran COVID-19 ini, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami terus berseru, Indonesia ada di dalam kendali Tuhan. Indonesia ada dalam tangan-Mu. Berkat Allah tercurah atas bangsa kami. Indonesia akan makin mengalami pemulihan dari kondisi COVID-19. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat ada pada bangsa kami. Kami berdoa seluruh umat Tuhan, jaringan-jaringan doa, di mana-mana, jaringan doa mulai dari pusat nasional, jaringan doa kota, jaringan doa wanita, jaringan doa pemuda, jaringan doa anak, pelajar, mahasiswa, di mana-mana. Gereja Tuhan, umat Tuhan yang berdoa dan berseru merendahkan diri. Tuhan, satukan hati kami, untuk kami terus bergandengan tangan, melihat kemuliaan Tuhan, belas kasih Tuhan dicurahkan atas bangsa kami, atas kota kami, atas negeri kami yang tercinta. Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan, untuk Tuhan, apapun masalah persoalan yang dialami oleh umat-Mu Tuhan, biarlah kami percaya, kami belajar menyerahkan semua kepada Tuhan. Tuhan adalah jaminan. Kami bersyukur, kami tahu Tuhan mengasihi kami dan begitu mengasihi dan sayang kepada umat-Nya. Kami percaya Tuhan, waktu-waktu ini kami mau terus tersedia dan memberikan Tuhan mengevaluasi hidup kami menjadi lebih baik dan lebih baik. Bukan untuk kemuliaan diri kami, bukan untuk kemuliaan pelayanan kami, tapi nama Tuhan akan berkumandang, akan dimasyurkan di mana-mana. Karena kehidupan gereja menjadi representasi dari Tuhan itu sendiri. Kami berdoa mengucap syukur ya Bapa buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus yang manis sudah mengajar kami, meneraikan apa yang kami sudah terima. Hamba terbatas, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Biar hidup kami terus makin kuat dan makin teguh di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Yesus, seluruh keluarga rohani yang di rumah yang sudah mendengarkan, bahkan sama-sama live di dalam doa serentak ini, nama berdoa memberkati mereka, berkat Allah mengalir tercurah secara jasmani dan juga secara rohani buat seluruh keluarga rohani, seluruh pemirsa, seluruh jemaat umat Tuhan di mana saja berada. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, halo semua, puji Tuhan kita sudah selesai. Kita berkomitmen jam 1 kita sudah selesai, karena jam 2 sudah tutup ya. Jadi kita bersyukur kita sudah selesai. Tuhan berkati ya. Tetap setia, besok kita ketemu besok lagi di jam yang sama. Tuhan kiranya selalu berikan kita semangat, gairah, sukacita dan tersedia ya. Familiar spirit kita harus tolak, karena kalau kita sudah terbiasa tapi tidak punya hati, susah juga. Jadi kita hanya duduk mendengar, bahkan tidak serius. Jadi kita harus makin serius, makin setia dengan Tuhan. Kita di-set ingat 7 bulan ke depan. Katakan pada sebelah kiri kanan, harus tetap kuat, harus tetap kuat. Dan tempat ini bilang harus tetap kuat, tetap semangat. Tuhan berkati kita. Selamat makan siang. Tuhan memberkati. Shalom.
Oh, Bapak Stephen, Pastor Stephen Agustinus, terima kasih sudah menonton. Salam buat seluruh keluarga rohani, salam buat Pastor Eli, dan berkati. Salam dari seluruh keluarga rohani di Timika. Tuhan berkati kita semua ya. Sampai ketemu besok.